Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang pengantar morfologi tumbuhan dan akar, yang beranggotakan saya sendiri, Zahra Salsabila Siregar, Messi Yulianti, Utami Azahra, dan Rahmat Ramadan. Yang pertama yaitu ruang lingkup morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphos yang artinya bentuk atau bentuk, dan logos yang artinya ilmu. Morfologi tumbuhan berfaedah untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat luhur bisa dikenali dan diklasifikasikan. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat luhur bisa dikenali dan diklasifikasikan, serta diberi nama yang tepat untuk setiap golongan yang terbentuk. Morfologi tumbuhan tidak hanya menguraikan bentuk dan susunan tubuh tumbuhan saja, tetapi juga untuk menentukan fungsi dari masing-masing anggota dalam kehidupan tumbuhan. Dan selanjutnya juga berupaya mengetahui dari mana asal dan susunan tubuh yang terbentuk. Makna dari morfologi tumbuhan adalah studi tentang perkembangan bentuk dan struktur tumbuhan yang berimplikasi upaya untuk menginterpretasi berdasarkan kecocokan asal dan tujuan. Fokus dari morfologi tumbuhan adalah bentuk dan susunan luar tubuh tumbuhan pada tumbuhan yang telah terdiferensiasi yang termasuk dalam golongan Kormus atau Kormopita, sedangkan golongan lain Cyanobacteria, Ptalopita, dan Bryophyta yang masuk ke dalam bahasan anatomi tumbuhan karena tubuhnya belum terdiferensiasikan. Golongan tumbuhan bermorfologi tumbuhan. Hanya 2 golongan tumbuhan yang dijadikan bahasan morfologi tumbuhan, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta tumbuhan biji. Studi tentang morfologi tumbuhan harus melihat dari 3 aspek utama yang mempresentasikan artian dan fakta dari studi morfologi, yaitu deskripsi secara lisan dan sebuah bentuk, klasifikasi bentuk, genesis bentuk, atau morfogenesis. Sistematika tumbuhan dan morfologi tumbuhan saling bersinggungan. Walaupun begitu, keduanya merupakan disiplin ilmu yang tidak sama dengan fokus dan tujuan yang tidak sama pula. Sistematika bertambah menekankan homologi atau kecocokan dari 2 spesies dengan asal nenek moyang yang sama. Sedangkan morfologi menekankan pada analogi atau konvergensi. Praktik 2 disiplin ilmu ini memperagakan pekerjaan secara berlawanan. Sistematika memakai karakteristik morfologi untuk mengelompokkan keragaman ke dalam subunit taksonominya. Sedangkan morfologi tumbuhan memakai keragaman tersebut untuk menyimpulkan dasar-dasar bentuk tanpa memperhatikan hubungan sistematikanya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Hubungan morfologi tumbuhan dengan ilmu botani lainnya. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan, termasuk hampir semua organisme eukariotik yang dapat berfotosintesis. Pembelajaran botani dalam kegiatan dapat dibagi menjadi 2, yaitu botani kritogam dan botani fenorogam. Botani kritogam merupakan ilmu yang mempelajari jenis tumbuhan tingkat rendah seperti alga, lichen, lumut, dan paku.
Sedangkan botani fenologa merupakan ilmu yang mempelajari jenis tumbuhan berbiji. Takson tanaman dapat diidentifikasi dalam beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan buku lapangan yang berisi kunci determinasi. Kebanyakan buku lapangan berisi kunci determinasi yang banyak menyebutkan kata karakteristik dari bunga untuk mengidentifikasi tumbuhan tingkat jenis, sedangkan tumbuhan tidak setiap waktu berbunga. Bentuk hidup tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup yang memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk proses fotosintesis. Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri khas masing-masing termasuk dalam bentuk pertumbuhannya. Bentuk hidup tumbuhan dibedakan atas satu berdasarkan siklus perkembangannya atau fase tumbuh. 2. Siklus penghubungnya, seperti planta monokorpa dan planta polikarpa. 3. Perawakan atau habitus. 4. Penyesuaian terhadap lingkungan. Akar. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh ke arah bawah, yaitu dalam media. Akar merupakan organ vegetatif utama yang memasuk air, mineral, dan bahan-bahan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Secara morfologi, akar tersusun atas rambut akar dan tudung akar, sedangkan secara anatomi, akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Akar berfungsi sebagai alat penyerap air dan unsur hara dari dalam tanah, menyimpan cadangan makanan, alat respirasi, dan sebagai alat perbanyakan tanaman secara vegetatif. Pertumbuhan akar. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh ke arah bawah, yaitu dalam media. Akar merupakan organ vegetatif utama yang memasok air, mineral, dan bahan-bahan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Peran akar dalam pertumbuhan tanaman sama pentingnya dengan tajuk. Tajuk berfungsi untuk menyediakan karbohidrat melalui proses fotosintesis. Maka fungsi akar adalah menyediakan unsur hara dan air yang diperlukan dalam metabolisme tanaman. Kemampuan tanaman terhadap daya serap unsur hara dapat dilihat melalui pengukuran proliferasi akar, panjang akar, berat segar akar, dan berat kering akar. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu akar memiliki kemampuan tumbuh dan berkembang biak secara vertikal maupun secara horizontal. Periferasi akar menunjukkan besar jumlah perkembangbiakan akar tanaman, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat diketahui kemampuan akar dalam menjangkau dan menyerap air serta nutrisi dalam media tanam. Pertumbuhan akar meliputi pemanjangan dan pelebaran akar yang dapat dipengaruhi oleh faktor media dan faktor lingkungan. Faktor media tanam berkaitan erat dengan daya dukungnya terhadap pertumbuhan akar sebagai organ yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara. Menurut Benjamin, sistem perakaran tanaman dapat dipengaruhi oleh kondisi tanah atau media tumbuh tanaman. Penambahan panjang akar merupakan respon akar terhadap ketersediaan air dan nutrisi. Pengamatan panjang akar bertujuan untuk memberikan informasi kemampuan akar suatu tanaman dan menyerap air dan nutrisi. Perkembangan akar pada sistem hidroponik wedge cenderung tidak semakin panjang ke bawah, melainkan cenderung melebar ke samping. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil pengamatan proliferasi akar yang memiliki presentasi persebaran akar yang mencolok. Hal ini dikarenakan proses penyerapan air dan nutrisi pada sistem hidroponik wedge telah dibantu melalui perantara air dan nutrisi pada sistem sehingga akar akan langsung menyerap air melalui sumbu sehingga upaya pemanjangan akar di setiap perlakuan relatif sama.
Sistem perakaran. Tumbuhan tersusun atas beberapa organ yang menyusun tubuhnya. Organ tersebut memiliki peran dan fungsi yang berperan penting dalam keberlangsungan hidup tumbuhan tersebut. Salah satunya akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang tidak nampak dari luar karena tumbuh secara vertikal di dalam tanah. Nah, kira-kira bagaimana sistem perakaran pada suatu tanaman? Secara morfologi, akar tersusun atas rambut, akar, dan tudung akar. Sedangkan secara anatomi, akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silindris pusat. Akar berfungsi sebagai alat penyerapan air dan unsur hara dalam tanah, menyimpan cadangan makanan, alat respirasi, dan sebagai alat perbanyakan tanaman secara vegetatif. Adapun untuk sistem perakaran pada suatu tanaman terbagi menjadi 3 jenis antara lain. Yang pertama adalah sistem perakaran tunggang, yang kedua adalah sistem perakaran serabut, dan yang ketiga adalah sistem perakaran adventif. Sekian presentasi dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya sistem perakaran tunggang. Sistem perakaran tunggang terdiri dari sebuah akar berukuran besar dengan beberapa cabang dan ranting akar. Akar tunggang berasal dari akar lembaga yang tumbuh menjadi akar primer. Sistem perakaran tunggal dimiliki oleh tanaman dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka. Perlu diingat bahwa akar tunggang hanya dijumpai jika tumbuhan tanaman dengan biji walaupun dari golongan dikotil, suatu tumbuhan tak akan mempunyai akar tunggang jika tidak ditanam dari biji. Misalnya pada berbagai jenis tanaman budidaya yang diperbanyak dengan cangkokan atau turunan. Sistem perakaran serabut. Sistem perakaran serabut terdiri dari banyak akar kecil yang ramping dan semuanya memiliki ukuran sama. Sistem perakaran serabut terbentuk ketika akar primer membentuk banyak cabang, namun cabang-cabang tersebut tidak membesar, dan akar primer akan mengecil. Akar serabut tumbuh dari pangkal batang setelah akar lembaga mati. Sistem perakaran serabut dimiliki oleh jenis tumbuhan monokotil. Berdasarkan ciri-cirinya, akar serabut dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain akar bentuk benang, misalnya akar pada tanaman jagung dan padi, akar gantung, misalnya pada pohon beringin, akar tunjang pada tanaman bakau dan pandan, akar pembelit, misalnya pada tanaman vanili, akar pengisap, misalnya pada benalu, akar pelekat pada sirih. Sistem perakaran adventif. Dalam sistem perakaran adventif, akar tumbuh pada setiap bagian tumbuh tanaman dan bukan akar primer. Misalnya akar yang keluar dari umbi batang dan akar keluar dari batang hasil cangkokan. Tipe-tipe akar terspesialisasi. Akar terspesialisasi dapat berubah bentuk karena fungsinya berbeda dengan fungsi asal. Hal ini dapat disebabkan karena penyesuaian cara hidup dengan keadaan-keadaan tertentu. Pertama, akar udara atau akar gantung. Akar ini keluar dari bagian-bagian di atas tanah, menggantung di udara dan menggantung ke arah tanah, bergantung pada tingginya tempat permukaan keluarnya. Akar gantung dapat panjang sampai 30 meter. Yang kedua, akar penggerik atau akar penghisap, yaitu akar-akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasit dan berguna untuk menyerap air maupun zat makanan dari inangnya, seperti kita dapat pada benalu loranthus, yang berupa akar penggerik yang menembus kulit batang inangnya sampai ke bagian kayu. Yang ketiga, akar tunjang, yaitu akar-akar yang tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah dan seakan-akan menunjang batang ini jangan sampai rebah, karena batang tumbuhan yang mempunyai akar demikian ini terdapat di atas tanah atau air. Batang beserta akar-akar tunjang ini memberikan kesan seperti orang naik di atas egrang. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.